Mudah-mudahan kita diberikan ilmu manfaat, keberkahan sehingga kita bisa istiqomah dalam taat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Telah berkata pengarang kitab Al-Hikam atau Iyah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima talaba minka dalilun ala intimasil basyirati minka. Ijtihaduka bermula kesungguhanmu, bersungguh-sungguhmu bima tentang sesuatu domina yang telah menjamin Allah laka bagimu, wataksiruka dan bermula lalainya engkau fima pada sesuatu tolaba yang menuntut Allah minka darimu, dalilun itu sebuah dalil atau menunjukkan ala intimasil basyirati atas matinya atau tumpulnya basyirah mata hati minka daripada kamu. Nah ini hikmah yang kelima tentang seseorang atau siapapun ya yang terlalu mementingkan dunia, rizki, di mana rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Dia mati-matian mencari rizki sehingga bersungguh-sungguh dikerahkan banyak upaya untuk mencari rizki. Padahal udah Allah jamin itu rizki itu. Nah, di samping itu atau pada saat itu dia malah lalai terhadap sesuatu yang dituntut oleh Allah kepadanya. Apa yang dituntut? Yaitu ibadah. Nah, ketika seseorang begitu, itu menunjukkan bahwa orang itu tumpul atau buta mata hatinya. Nah, ini sesuai dengan yang kita aji ya di kitab Minhajul Abidin. Lalu para mufasir mencontohkan untuk bisa memahami ini, mencontohkan bahwa ada seseorang tuan atau gunungan lah ya, atau bos gitu. Bos lalu memiliki hamba sahaya atau memiliki pekerja. Lalu bos ini orangnya memang terpercaya, tidak pernah bohong dan memperhatikan kebaikan hamba sahayanya atau pekerjanya atau anak buahnya. Ia menjanjikan bahwa kehidupannya dijamin oleh bos ini, makan minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya dijamin. Dengan syarat orang itu atau si hamba ini atau pekerja ini fokus melayani si bos atau tuannya. Nah, bagi si hamba yang baik, pasti menyambut janji tuannya ini dengan dia memperhatikan perintahnya untuk melayani tuannya itu. Nah, karena dia apa? Karena dia yakin, sudah dijamin, sudah tenang dia untuk penghidupannya sudah dijamin, nggak pusing dengan penghidupan dia, karena sudah dijamin oleh tuannya. Maka ini orang yang baik, orang yang berakal, orang yang cerdas. Dia fokus saja melayani bosnya atau melayani tuannya. Tidak memikirkan terhadap penghidupannya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, karena sudah dijamin oleh tuannya. Nah itu hamba yang cerdas, hamba yang berakal, atau anak buah yang cerdas atau anak buah yang berakal. Ada juga orang yang sudah ada jaminan dari tuannya, dari jaminan dari bosnya, malah dia sibuk memikirkan jaminan hidupnya. Bukannya dia melayani tuannya, melayani bosnya, malah dia sibuk mencari untuk penghidupannya, rezekinya. Bergelut dengan mencari rezekinya. Padahal bosnya itu sudah menjanjikan, tenang,
Untuk minum kamu udah saya jamin, makan, minum, pakaian, tempat tinggal udah saya jamin. Yang penting kamu, kerja aja dengan benar. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, yang dia malah mementingkan atau, fokus kepada mencari penghidupan dia, padahal udah jaminan Tuhannya, itu justru orang yang nggak berakal, orang yang nggak cerdas. Nah ini, dikembalikan kepada kita, di mana kita itu adalah makhluk Allah, bahwa kita dijamin oleh Allah penghidupannya, rezeki kita. Pasti sudah Allah janji, "Wa ma min dabbatil ardi illa 'alallahi rizquha." Ada rezeki jaminan Allah, rizqun madmunun kalau istilah Imam Ghazali, rezeki yang dijamin oleh Allah. Selama, orang itu punya, kehidupan, Allah masih hidup, maka terus mengalir terus, tidak akan terputus. Nah, Allah juga ketika Allah itu menciptakan kita ya, itu namanya ijad, mengadakan kita. Nah, Allah nggak lepas tangan, gitu. Ketika sudah ijad, sudah ada kita itu, Allah nggak lepas tangan. Ada namanya imdad, pertolongan Allah dalam pemeliharaan tubuh kita. Nah, imdad ini itu akan terus selama umur dia ada, selama ajalnya belum tiba. Terus imdad itu menyertai seseorang. Nah, imdad ini ujungnya rezeki yang masuk kepada tubuh seseorang, makanan atau food ya, makanan. Nah, dalam hal ijad ini juga ya pemeliharaan Allah terhadap seseorang itu, kita diberikan oleh Allah rambu-rambu, ada alarm-alarm yang di tubuh kita. Contoh ketika kita, makanan atau energi di tubuh kita kurang, maka alarm berbunyi. Apa alarmnya? Lapar. Lapar kita itu, maka perlu diberi asupan food, rezeki, ya, makanan ke tubuh kita. Nah, itu untuk pemeliharaan imdad Allah dalam tubuh kita. Ada alarm lapar, kita itu berkurang energinya di tubuh kita untuk proses metabolisme kita dalam rangka menegakkan tubuh kita untuk beribadah. Maka timbul alarm dalam tubuh kita itu lapar. Nah, juga alarm juga kalau kita berkurang cairan tubuh kita, ada muncul alarm kita, berbunyi apa? Rasa haus. Nah, itu perlu dimasukin, minuman ke tubuh kita. Apalagi, nah kita itu, tubuh kita capek, perlu recovery kan, supaya semua sel-sel itu berperan lagi, berfungsi lagi, organ-organ itu berperan lagi maksimal, perlu diistirahatkan, maka muncul alarmnya itu ngantuk. Kalau kita juga terlalu capek kerja, maka muncul alarm kelelahan, perlu istirahat. Nah, itu adalah bentuk-bentuk jaminan Allah. Allah dalam rangka imdad, pertolongan dan pemeliharaan tubuh kita. Dalam rangka, memenuhi rezekinya ya. Nah, lalu, kita dituntut untuk ibadah kepada Allah. Nah, ada hal yang dijamin Allah ya, di samping rezeki ada juga apalagi, jodoh ya kan. Tapi yang utama adalah rezeki, yang ditekankan di sini rezeki. Nah, Allah menjamin rezeki itu pasti sampai selama kita masih diberi umur. Udah janji Allah. Allahu khalaqakum wa tsumma razaqakum. Allah menciptakan kamu, lalu Allah memberi rezeki ke kamu. Itu sudah menjadi satu paket. Allah menghidupkan kita, dan Allah juga memberikan rezeki kita. Itu satu paket. Makanya ada, Allah menjadikan itu ijad, dan Allah itu memberi rezeki dalam rangka apa? Imdad, pertolongan pemeliharaan Allah dalam hal melihat tubuh kita. Supaya kita itu bisa, tegak selama umur kita masih ada, selama ajal kita belum tiba. Nah, kemudian apa saja jaminan masalah rezeki yang Allah berikan kepada makhluk, itu satu rezeki ya. Bahwa selama seseorang itu masih hidup, pasti rezekinya menyertai. Satu paket dengan, eee, penghidupan kita. Bahkan, Allah tentukan di situ ketika kita berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Pasti itu. Jangan hirau dengan jaminan Allah. Pasti
disertai rezeki kita itu selama kita masih hidup. Yang pertama. Yang kedua, Allah juga memberikan ya eh, sarana-sarana yang memudahkan menjadi penyebab sampainya rezeki kepada kita. Mengolah. Allah mengolah hal-hal yang bisa rezeki itu sampai kepada kita. Dengan apa? Dengan asbab. Ya kemarin di bab apa tuh? Kiai Soleh misalnya ceritakan tentang asbab-asbab itu ya. Satu berusaha, dua berdoa, tiga tawajuh itu, tiga itu. Nah, Allah memunculkan tuh sebab-sebabnya sehingga sampai kepada kita. Apakah sebabnya itu kita berusaha? Apakah sebabnya orang mengantarkan makanan ke kita? Atau macam-macam lah gitu ya. Allah itu sampaikan, Allah olah sebab-sebab itu sehingga rezeki sampai kepada kita. Yang kedua, jangan khawatir. Yang khawatir kita tidak ada rezeki, pasti datang rezeki itu. Selama kita diberi umur oleh Allah, pasti datang. Dan juga sebab-sebabnya yang mengarahkan rezeki datang kepada kita. Itu Allah yang Maha tahu ya. Makanya kata kemarin juga jangan arif nafsaka tadbir gitu kan. Istirahatkan dirimu daripada tadbir. Karena Allah akan menyampaikan rezeki kepada kita sesuai dengan kau kehendaki. Dengan cara yang Allah kehendaki juga. Yang ketiga, kita tidak akan mati sebelum rezekinya habis. Tadi ketika kita sudah berumur 4 bulan di kampung ibu kita, sudah ditentukan rezeki kita itu berapa. Dan umur kita sampai kapan. Nah, selama itu umur kita ada, maka rezeki juga disertai dengan rezeki. Jadi tidak akan mati seorang sebelum rezekinya itu habis. Nah, kadang kini ada kasus orang sakit parah, gitu kan, sampai pingsan, udah kelihatan mau meninggal. Tiba-tiba segar lagi si orang tadi yang sakit parah itu, segar lagi, bisa ngobrol, lalu bisa minta makanan kepada keluarganya. Ibu atau ayah pengen bubur, rasanya enak bubur, dibeliin nih sama keluarganya bubur. Nah, dikasih, dimakan dengan lahap oleh si yang sakit itu. Nggak lama kemudian meninggal. Nah, berarti ketika dia itu sudah tahap sakaratul maut, itu masih tersisa rezekinya itu berbentuk bubur. Nah, sehingga Allah sampaikan itu bubur itu kepada seseorang yang mau meninggal itu. Karena masih tersisa rezekinya, bubur itu belum habis rezeki dia. Disampaikan oleh Allah lewat Allah segarkan lagi orang itu sehingga dia minta bubur. Nah, kasih bubur dimakan meninggallah setelah itu. Nah, itulah bukti bahwa memang rezeki itu selama orang itu masih ada hidup dan jatah rezeki itu masih terus mengalir ke dia sampai dia meninggal. Kan kalau sering kan orang yang udah sakit parah tiba-tiba sembuh lagi mendadak gitu kan seger lagi lalu minta ke seseorang. Nah, itu dalam rangka memenuhi rezekinya yang masih tersisa. Yang keempat, sesuatu yang dijatahkan kepada kita ya pasti sampai, gak mungkin tertukar pada orang lain, pasti sampai. Nah, itu untuk apa? Untuk menghilangkan toma pada makhluk. Toma itu sesuatu di tangan orang lain. Nah, jangan. Kenapa? Karena kalau rezeki itu rezeki kita pasti sampai kepada kita. Nah, itu untuk menghindari ini kezaliman. Kenapa orang sekarang sukut-sukutan, ya kan? Ada proyek sukut atau supaya dia berdapat. Padahal yakin kalau dia rezeki itu dijamin oleh Allah dan gak tertukar dengan orang lain, dia tidak akan sukut-sukutan itu. Karena bagaimanapun kalau itu proyek itu buat seorang itu perusahaan dia pasti nyampe, pasti buat dia. Kalaupun enggak berarti bukan dengan cara bukan cara Allah tentukan caranya. Jadi dengan kita memahami yang 4 ini jamin Allah, satu rezekinya ya, selama kita hidup pasti diberikan rezeki, bahwa hal-hal yang sebagai penyebab sampai rezeki Allah sampaikan kepada kita. Lalu juga kita jaminan Allah bahwa selama kita masih hidup rezeki terus mengalir, artinya sebelum tidak akan mati kita sebelum rezeki kita habis. Yang keempat adalah sesuatu yang Allah jatahkan pada kita pasti sampai, baik kita nggak akan tertekan dengan orang lain.
Nah, jadi ini dengan kita paham ini, insya Allah kita akan tenang hidupnya, ya. Jika kita misalnya orang-orang nih punya perusahaan lagi tender 15 kalah, tinggal dapatkan dari itu terus proyek itu, ya udah berarti bukan rezeki kita. Kita dagang, ya kan, kita dagang, bersaing dengan orang lain, orang datang kepada kita, ya, lalu menawar nggak jadi, pindah ke yang lain, jadi orang lain. Jangan mutung kita, jangan dendam. Memang itu rezeki dia, bukan rezeki kita. Bagaimanapun pasti nyampai kalau rezeki kita, walaupun dihalangi orang gitu kan. Nah ini perlu pahami, resapi dengan jaminan Allah ini, sehingga kita hidup ini tidak akan dan tidak akan zalim ke orang lain. Karena yakin yang bagi kita pasti nyampe ke kita. Sisi bagi yang lain pasti nyampe ke orang lain, nggak mungkin nyampe ke kita. Nah itu masalah rezeki. Kemudian para mufasir atau para pensarah itu memberikan rincian tentang adab. Penting kita bagaimana beradab dalam mencari rezeki. Inti yang paling penting adab kita mencari rezeki. Karena ini tuntutan syariat, ya. Adab itu perlu ditonjolkan dalam setiap perkara. Nah, dalam hal mencari rezeki juga perlu beradab supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang yang baik. Ya. Apa saja adab dalam mencari rezeki? Satu, ya kita perlu niat yang baik. Apa niatnya? Ya satu, niat kita tidak mau kita tergantung kepada orang lain. Kita memenuhi kebutuhan sendiri. Dan juga kita dalam rangka kita menafkahi keluarga, anak-anak kita untuk makannya, pendidikannya dan sebagainya. Itu pertama, ya adab kita dalam rezeki. Satu, berniat yang baik. Kedua, beriktikad yang benar tentang rezeki tadi, bahwa selama itu rezeki buat kita, didatangkan Allah kepada kita, pasti akan sampai, tidak mungkin ke orang lain. Itu juga kalau rezeki itu udah milik orang lain, Allah jatahkan orang lain, pasti sampai ke orang lain, nggak mungkin ke kita. Ini penting dekat ini supaya apa? Supaya pertama kita itu dipahala oleh Allah, ya. Kedua juga kita akan tenang, tidak akan gampang menyalahkan orang lain atau dendam atau hasud, nggak akan hasud kita kalau seperti ini. Yang ketiga, tidak melupakan kewajiban kita. Ya kalau kita dagang misalnya, ketika sudah masuk waktu sholat, tinggalkan dagangnya, sholat. Kalau misalnya kita berusaha mengganggu ibadah kita, berarti itu tidak baik, kita tinggalkan saja usaha itu. Dan juga sunah-sunahnya, ya. Ini penting ini, banyak kita orang-orang kita yang bekerja di suatu pekerjaan yang kadang-kadang itu mengorbankan kewajiban dia, mengorbankan kewajiban dia. Ada perusahaan yang kadang suka melarang sholat kalau itu perusahaan kurang kafir. Nah, selama itu tidak merupakan kewajiban dan sunah-sunah, maka merealisasi itu baik. Yang keempat, bahwa mencari rezeki tidak membawa kepada kemaksiatan. Misalnya orang-orang yang kerja misalnya di leasing misalnya, gitu kan? Di leasing, itu kan banyak orang yang menganggap itu riba, ya kan? Nah itu membawa kemaksiatan, berarti itu tidak beradab kita kalau tahan di situ. Perlu kita mencari cara lain, keluar dari situ, cari pekerjaan lain. Kalau juga nggak ketemu juga, udah pasrah aja pada Allah. Berarti Allah menentukan kita pada derajat, pada posisi tajriz yang kita udah bahas di hikmah yang kedua itu. Nah ini hal yang berkaitan dengan ada mencari rezeki, ya, bahwa tidak membawa kepada kemaksiatan. Yang kelima, selalu merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah bahwa apa-apa yang kita lakukan itu Allah pasti melihat. Allah mengawasi kita. Sehingga jangan sampai kita melenceng daripada rambu-rambu hukum Allah.
Kalau di situ ada sesuatu yang membuat dosa atau zalim, ya kita tinggalkan, yang kita teruskan. Karena buat apa kita mencari rezeki dengan cara seperti itu, yang hasilnya bakal rezekinya bisa nggak halal atau kita ada kedzaliman di dalamnya. Buat apa? Gitu kan. Kenapa? Karena Allah udah jamin rezeki itu. Nah, masalah rezeki halal ini penting. Pasti rezeki itu sampai kepada kita. Tergantung kitanya, apa kita sabar enggak. Ini ada contoh nih. Ada Sayyidina Ali ya, beliau itu mau sholat di suatu masjid. Lalu dia membawa unta dengan talinya, lalu dia pergi ke masjid mau sholat berjamaah. Sebelum beliau itu masuk masjid, ada seorang pengembala, maka dititipi unta itu ke orang pengembala itu, dititipi itu untanya. Nah, lalu beliau masuk ke masjid dan sholat berjamaah. Dalam hati beliau berniat nanti si pengembala ini bisa upahin dengan tali tali unta, saya upahin gitu. Itu kata Sayyidina Ali dalam hati. Nanti kalau saya sudah selesai sholat, mau saya kembali ambil untanya, saya upah orang itu dengan tali unta. Nah, lalu dalam hati si pengembala ini ada niat tertarik dengan tali unta. Nah, sebelum Sayyidina Ali datang, dia ambil tali unta, dia tinggalkan untanya. Nah, pas Sayyidina Ali datang ke untanya, udah nggak ada pengembalanya. Lalu nggak ada si tali untanya, lepas. Padahal dia niat mau dikasihkan ke si pengembala itu yang menjaga unta tadi. Nah, karena orang tadi tidak sabar, anak tadi, akhirnya dia ambil. Ini ada suaranya. Dapat halal dia itu harusnya. Dengan nanti dikasih upah oleh Sayyidina Ali, malah jadi dapat haram. Padahal rezeki itu juga rezekinya. Jadi pasti Allah sampaikan di situ kepada dia. Tergantung kita dalam mengolahnya. Nah, tadi adabnya adalah tidak membawa pada maksiatan dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Yakin kalau itu dia rezeki dia si tali unta pasti nyampe. Nah, cuma karena dia tadi tidak menjaga adab, ya, artinya dia itu bermaksiat dan dia tidak merasa diawasi Allah, sehingga dia berani mencuri itu tali unta. Padahal mau dikasihkan oleh Sayyidina Ali kepada dia. Banyak hal-hal yang memang terjadi di sekitar kita. Orang-orang pekerja korupsi, ya kan? Lalu masalah rezeki juga karena Imam Ghazali ditanya oleh seseorang, wahai Syekh, si Fulan itu kaya dengan berusaha, ya kan? Apakah kalau dia nggak berusaha akan kaya seperti itu? Kata seseorang bertanya kepada Imam Ghazali. Jawab Imam Ghazali, ya pasti kaya seperti itu. Karena Allah sudah takdirkan dia itu kaya. Begitu. Kenapa? Karena memang sebab itu tidak memberikan pengaruh. Sebab itu hanya Allah yang membuat pengaruh itu besar. Nah, mungkin saja Allah memberikan itu tidak dengan berusaha, Allah maha mampu, gitu kan? Nah di sini kan Allah sampaikan itu dengan cara-caranya. Allah atur cara-caranya sehingga sampai rezeki itu pada orang itu. Nah, jadi kita jangan khawatir. Kalau sekarang posisi kita seperti ini kondisinya, yang itu bagian kita. Gitu. Yang paling penting adalah bagaimana kita itu beribadah kepada Allah itu dengan sebaik-baiknya. Karena udah jamin semua itu oleh Allah, gitu kan? Itu doa kita, beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Ya udah dari awal oleh Kiai Soleh disampaikan bahwa beramal kepada Allah kita, beribadah. Amal itu ada 3 kemarin, ada amal syariat, ada amal thariqat, ada amal hakikat. Itu yang dilakukan oleh kita, gitu kan? Dalam rangka memenuhi tuntutan Allah. Gak usah mikirin masalah rezeki, penghidupan, karena udah dijamin. Ya Allah menghidupkan kita, Allah sertakan juga hal-hal yang memelihara kehidupan kita itu, gitu kan. Tadi misalnya kita diberikan alarm-alarm ketika kita berkurang energinya, muncul alarm dengan lapar kan. Ketika kita cairan tubuh kita berkurang, tuh muncul alarm haus. Ketika kita
lelah dan sebagainya, muncul ngantuk untuk merecovery sel-sel tubuh kita kan, organ tubuh kita. Kita capek, Allah munculkan capek, ya, lelah sehingga kita perlu istirahat. Nah itu adalah, jaminan Allah pada kita, yang paling penting adalah Allah menuntut pada kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah, kadang kita suka lalai dengan ibadah kepada Allah. Itu barangkali Mama sekalian, yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan, mungkin ini sangat sangat kurang, maka pada pihak yang lain diperkaya ya, atas hikmah yang ke-5 ini, dan kita bisa mengambil manfaat dari semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum